Kisah berawal dari beberapa telur parasit yang terjatuh ke arah bumi. Telur parasit itu terjatuh di stadion di mana orang-orang sedang berkumpul untuk menonton konser. Setelah jatuh ke permukaan, parasit itu mulai keluar dari cangkang telur dan memasuki tubuh seorang pria di sana. Gak lama kemudian, pria itu terbangun yang nampaknya kini tubuhnya sudah dikuasai oleh parasit. Pria itu berjalan ke kerumunan dan mulai membuat kerusuhan. Satu jam yang lalu, nampak seorang gadis bernama Suin. Ia bekerja di sebuah supermarket sebagai seorang kasir. Keluarganya telah membuangnya, sehingga ia pun harus menafkahi dirinya sendiri. Saat itu salah satu pria membuat onar, bahkan memaki-maki Suin. Suin pun hanya bisa bersabar sebelum akhirnya jam pulang pun tiba. Suin menaiki motornya dan bergegas menuju ke rumahnya. Namun yang ia tidak ketahui, seorang pria yang tadi membuat onar mengikutinya. Pria itu dengan sengaja menabrak Suin dan secara brutal menusuknya dengan pisau berkali-kali. Suin pun berusaha untuk kabur dan bersembunyi di semak-semak. Saat itu juga telur parasit terjatuh tepat di hadapannya Suin. Lalu gak lama kemudian, pria itu tewas terbelah dua yang kemungkinan besar parasitlah yang membunuhnya. Setelah apa yang terjadi, seseorang melewati jalan itu dan membawa Suin ke rumah sakit. Pamannya Suin bernama Chulmin yang bekerja sebagai detektif mencoba menggali lebih dalam kasus itu. Namun di sana ia merasa kebingungan karena luka tusukan Suin sudah sembuh total. Ditambah lagi rekan kerjanya mengatakan bahwa pelaku yang ingin membunuh Suin mati terbelah dua. Ketika sudah siuman, Suin pun menceritakan semuanya kepada pamannya itu. Namun karena apa yang dialami Suin sangat aneh, Chulmin jadi merasa ragu untuk percaya dan menyuruhnya untuk beristirahat saja. Ketika lagi sendirian itulah Suin mulai mengingat tentang apa yang terjadi sebelumnya. 1 bulan pun berlalu, nampak seorang pria bernama Kang Wu yang sedang melakukan aksinya, yaitu membunuh pemimpin geng saingannya. Namun semua rencananya menjadi kacau dan ia terpaksa melarikan diri. Setelah apa yang terjadi, Kang Wu pergi ke rumah kakak perempuannya yang bernama Kyung Hee. Ia menanyakan tentang keberadaan adiknya, namun kakaknya itu berkata bahwa ia tidak mengetahuinya. Kyung Hee nampak bertingkah sangat aneh, seakan-akan menyembunyikan sesuatu dari Kang Wo. Di rumah itu, Kang Wo menemukan ponsel adiknya di laci. Selain itu, ia juga menemukan sebuah brosur gereja dan mulai mencurigai sesuatu. Di sisi lain, nampak Suin yang sudah dinyatakan sembuh total, sehingga ia mulai bisa bekerja lagi. Namun semenjak kejadian yang menimpanya, pendengaran Suin menjadi sangat sensitif. Beberapa orang asing juga sering mendatanginya dengan tatapan yang aneh. Sementara itu, nampak seorang wanita yang sedang diantar pulang dengan pria barunya. Pria itu diajak ke tempat tinggalnya dan merasa kebingungan karena tempat itu seperti sudah terbengkalai. Setelah masuk ke sebuah ruangan, wanita itu memanggil beberapa temannya dan di sanalah diketahui bahwa mereka adalah sekelompok parasit. Mereka kemudian menunjukkan diri aslinya sebelum akhirnya para polisi datang dan membunuh mereka satu persatu. Ketika ingin lari dari kejaran polisi, pria itu menemukan salah satu parasit yang sudah disekap di dalam mobil. Lalu ketika ingin menyelamatkannya, salah satu polisi bernama Jung Kyung datang yang membuatnya harus pergi dari sana. Setelah apa yang terjadi, Jung Kyung langsung memeriksa tempat itu. Di sanalah ia menemukan banyak sekali daging manusia dan sebuah logo aneh di tembok. Hal itu pun menjelaskan bahwa parasit telah membentuk kelompoknya sendiri. Di sisi lain, nampak Suin yang sedang berjalan pulang ke rumahnya. Namun saat di tengah perjalanan,
kupingnya tiba-tiba saja berdenging, dan seorang pria asing menatapnya dari kejauhan. Soin pun segera menelpon paman Chulmin, namun orang asing itu mengejarnya, sehingga ia pun harus lari dari sana. Soin terus berlari menghindari orang asing itu, namun sayangnya Kyung-hee muncul mencegatnya, yang ternyata mereka adalah parasit. Mereka langsung mengetes Soin untuk mengetahui apakah Soin adalah seorang parasit. Dan benar saja, Soin ternyata sama seperti mereka. Akhirnya, karena Soin adalah salah satu dari mereka, Kyung-hee mengajak Soin untuk bergabung ke kelompoknya. Ia memberikan Soin brosur gereja yang sama persis seperti yang ditemukan oleh Kang Wo. Setelah mereka pergi, Soin menyadari kalau ada yang mengintipnya. Soin langsung menghampiri pria itu yang ternyata itu adalah Kang Wo. Akhirnya, karena tidak ingin mati, Kang Wo pun berjanji bahwa ia tidak akan memberitahu siapapun tentang diri Soin yang sebenarnya. Kang Wo berkata bahwa ia sedang menguntit kakak perempuannya untuk mengetahui apakah kakaknya adalah seorang parasit atau bukan. Lalu setelah mengetahui fakta bahwa kakaknya adalah seorang parasit, ia tidak kaget karena sebelumnya ia telah menduganya. Nampaknya Kang Wo mengetahui banyak tentang parasit, di mana ia berkata bahwa di dalam diri Soin ada parasit yang bisa berpikir dan bisa mengambil alih tubuhnya kapan saja. Akhirnya, untuk membuktikan fakta itu, Soin pun mengetesnya dengan memberikan pertanyaan di kertas. Lalu gak lama kemudian, parasit itu menjawabnya sehingga membuktikan kebenaran dari perkataannya Kang Wo. Sementara itu, Chulmin dan para polisi lainnya pergi menemui sebuah organisasi yang dibuat khusus untuk menangani kasus parasit. Junkyung juga ada di sana, di mana ia adalah ketua gugus tugas parasit dari organisasi Tim Grey. Junkyung pun langsung menjelaskan tentang parasit itu, di mana kini para parasit sudah mulai menyebar ke seluruh dunia. Masih belum jelas asal-usul parasit itu, tapi ia mengetahui sesuatu, bahwa tujuan parasit itu adalah untuk mengambil alih otak manusia. Dan satu-satunya solusi untuk menghentikan parasit itu adalah dengan cara membunuhnya. Junkyung juga memberitahu sebuah cara untuk membedakan parasit dan manusia, yaitu dengan mencabut sehelai rambut, di mana kalau rambut itu mengering, maka orang itu adalah parasit. Ia juga membawa suaminya yang sudah berubah menjadi parasit. Junkyung berkata bahwa ia akan menjadikan suaminya sebagai umpan karena setiap parasit menggunakan gelombang otaknya untuk mendeteksi parasit lain di sekitarnya. Sementara itu, nampak Soin baru saja terbangun. Ketika terbangun itu, ia melihat catatan dari parasit yang ada di dalam dirinya dan mencoba membacanya. Parasit itu bernama Heidi, dan ia menjelaskan bahwa dirinya gagal mengambil alih seluruh otaknya Suin. Ia hanya bisa mengambil setengahnya saja dan menjadikan Suin sebagai manusia setengah parasit atau yang biasa disebut dengan varian. Dan oleh karena itu, Heidi mengajak Suin untuk saling mengenal dan bekerja sama agar bisa bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, nampak Kang Wo yang sedang menjual jam tangannya. Setelah itu, ia pergi ke sebuah konter untuk membobol ponsel adiknya, berniat mencari tahu apakah adiknya meninggalkan pesan untuknya. Namun setelah berhasil dibobol, seorang pria yang bekerja di konter itu berkata bahwa kini Kang Wo sedang dicari-cari sebagai buronan. Ternyata Kang Wo dijadikan buronan oleh pemimpin saingannya karena sebelumnya ia berusaha membunuh pemimpin saingannya itu. Karena hal itu, Kang Wo pun pergi dari sana menuju ke sebuah bengkel. Namun sayang, di sana ia ketahuan sehingga terjadilah kejar-kejaran. Setelah berhasil lolos dari mereka, ia menelpon temannya bernama Kyumin. Kang Wo pun menceritakan apa yang barusan terjadi dan ia meminta tolong, lalu memutuskan untuk bertemu pada jam 9 malam. Sementara itu, Junkyung didatangi oleh salah satu polisi yang nampak antusias mendekatinya. Pria itu bernama Won-sok dan ia rupanya penggemar berat Junkyung. Won-sok ingin menjadi bagian dari tim gugus tugas parasit, di mana Junkyung yang mendengar hal itu berkata bahwa ia akan menyampaikan kabar baik kepada markas besar jika Won-sok mau membantunya untuk melacak beberapa parasit. Di sisi lain, Chulmin menemui Suin di supermarket.
Chulmin sambil bercanda mencabut selai rambut milik Soin, berniat mencari tahu kebenarannya. Tapi untungnya rambut itu tidak mengering, sehingga membuat Chulmin merasa lega. Gak lama kemudian, kuping Suin kembali berdenging dan orang asing nampak memperhatikannya. Suin tidak memperdulikannya, sebelum akhirnya Chulmin memberikan sebuah gantungan kunci dan pergi dari sana. Pada malam harinya, Kyung-hee dan satu rekannya menghampiri Suin. Kyung-hee berkata bahwa ketua ingin bertemu dengan Suin, sebelum akhirnya mereka pun pergi ke gereja. Sementara itu, nampak Kang Wo yang juga pergi ke gereja itu. Kang Wo menontonnya dari jauh sambil merekamnya dengan ponsel. Ia mengabaikan telepon dari Kyu-min dan mendekat untuk menyelidiki tempat itu. Di gudang itulah ia melihat banyak sekali mayat yang terbungkus di dalam plastik. Lalu gak lama kemudian, salah satu parasit muncul dan mulai memeriksa tempat itu. Kang Wo pun bergerak pelan-pelan dan berusaha menjauh darinya. Namun saat melakukan itu, ia tersandung dan menemukan jasad adik perempuannya yang sudah dibungkus. Di waktu yang sama, ketua parasit mengumpulkan semua parasit untuk berdiskusi tentang keberlangsungan hidup mereka. Namun pertemuan itu terhenti ketika Kang Wo dalam kemarahannya yang membabi buta berusaha untuk membunuh parasit yang ada di dalam gudang. Namun semua parasit mulai menyadari dan memburunya, sehingga Kang Wo pun berusaha lari dari sana. Saat itu juga kunci milik Suin terjatuh dan ketua menatapnya seperti mencurigai sesuatu. Ketika sedang lari, Kang Wo kembali bertemu dengan geng saingannya. Mereka menangkap Kang Wo, tapi Kang Wo memperingati mereka untuk lari karena parasit sedang berjalan ke arahnya. Namun mereka tidak percaya, sehingga mereka pun terbunuh. Kang Wo berhasil lolos dari mereka, begitu juga dengan Suin yang langsung membantunya untuk menjauh dari tempat itu. Pada akhirnya, mereka berhasil bertemu dengan Kyu-min dan mereka buru-buru pergi dari sana. Namun sayangnya, Kyu-min ternyata berkhianat dari Kang Wo, di mana ialah yang mengirim geng saingannya ke tempat itu untuk membunuh Kang Wo. Terjadilah perkelahian di dalam mobil, hingga salah satu parasit jatuh di kaca depan dan langsung menyerang mereka. Saat itulah parasit Suin mulai bekerja melindungi mereka, dan perkelahian pun terjadi di jalanan. Akibat perkelahian itu, mobil mereka hampir jatuh ke sebuah jurang. Sementara Suin masih berusaha melawan parasit itu dan berusaha membunuhnya. Setelah berhasil membunuh parasit itu, Suin pun berusaha menyelamatkan Kang Wo. Namun ia tidak mampu, sehingga Hedi pun kembali menguasai tubuhnya dan berhasil menyelamatkan Kang Wo. Pada waktu yang sama, Jun Kyung mulai memeriksa berkas Suin dan mulai menyelidikinya. Dalam kilas balik, nampak Jun Kyung yang sedang berbelanja dengan suaminya. Saat itu ia lupa mengambil tanda terima belanjaan dan kembali ke dalam toko untuk mengambilnya. Ketika sendirian itulah suaminya melihat parasit yang langsung menginfeksi dirinya. Suami Jun Kyung yang terinfeksi kembali ke pusat perbelanjaan dan menyebabkan kekacauan di toko itu. Orang-orang lari berteriak dan saat parasit itu menghadapi Jun Kyung, ia menebasnya dan memotong telinganya. Akhirnya untuk menghentikan suaminya, Jun Kyung pun menjebaknya di dalam gudang. Kembali ke masa kini, Kang Wo dan Suin bersembunyi di sebuah motel, di mana Kang Wo berniat untuk melapor ke polisi dan mengungkapkan semua tentang gereja parasit itu. Mendengar hal itu, Suin pun setuju, dan mereka melaporkan itu ke paman Chulmin. Pada akhirnya, Chulmin pun melaporkan hal itu kepada Jun Kyung, dan mereka semua bergegas memeriksa gereja itu. Namun ketika mereka muncul, mereka hanya menemukan sebagian tubuh mayat
dan para parasit nampaknya sudah pergi dari sana. Sementara Chulmin menemukan gantungan kunci milik Suin, dan hal itu membuat Junkyung menaruh kecurigaan kepadanya. Mereka kembali ke markas. Setelah diselidiki, ternyata ada lebih dari 500 bagian tubuh di gudang itu, dan mereka menduga bahwa sebelumnya banyak parasit yang berkumpul di sana. Mereka juga berhasil mendapatkan data ketua parasit yang merupakan seorang pendeta. Setelah pertemuan itu, Won-sok pergi ke sebuah tempat, dan di sanalah fakta terungkap bahwa ia bekerja sama dengan parasit. Ketua parasit menyerahkan pisau yang terbuat dari bahan kuat dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus membunuh suaminya Junkyung. Di tempat lain, Chulmin menelpon Suin dan memintanya untuk bertemu di taman hiburan. Namun saat Chulmin pergi, Junkyung melihatnya dan memutuskan untuk mengikutinya. Chulmin tidak menyadari hal itu, dan ia menyerahkan kunci Suin sambil menanyakan tentang gereja. Chulmin ingin Suin mengatakan yang sebenarnya dan bertanya apakah dia dalam bahaya. Namun gak lama kemudian Junkyung muncul dan langsung menembak mereka. Kang Wo dan Suin terpaksa melarikan diri dan berusaha bersembunyi. Tapi di sana Suin menyuruh Kang Wo untuk pergi, sementara dirinya akan menahan Junkyung. Namun para tentara tiba-tiba saja datang dan mengepungnya dari berbagai arah. Sementara itu, nampak Won-suk yang juga ada di sana. Ia langsung membunuh suaminya Junkyung dan meninggalkannya begitu saja. Dari kejauhan, Kang Wo secara kebetulan menyaksikan semua itu dan melihat langsung si pengkhianat. Sementara itu, Chulmin menghampiri Suin yang sedang pingsan, di mana ia meminta tolong kepada mereka untuk memanggil ambulan. Namun mereka semua menolak dan mengarahkan senjata ke arahnya. Lalu gak lama kemudian, Junkyung menghampiri mereka dan mengambil helm bekas suaminya, lalu menaruhnya di kepala Suin. Setelah apa yang terjadi, Junkyung yang dibutakan oleh amarah memberitahu mereka bahwa Suin adalah parasit. Namun mereka telah melakukan tes kepada Suin, di mana sebenarnya Suin tidak memiliki tanda-tanda parasit di dalam dirinya. Di sana, pihak berwenang berkata bahwa mereka perlu mengambil tindakan dan menyuruh mereka untuk memberitahu masyarakat tentang apa yang terjadi. Selain itu, ketua juga mengatakan bahwa Suin akan dipindahkan ke markas besar sehingga mereka bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Operasi itu tidak lain akan dipimpin oleh Junkyung, di mana hal itu membuat Chulmin merasa muak kepadanya. Sementara itu, nampak Suin yang dibawa ke dalam alam bawah sadarnya. Dan untuk pertama kalinya, Suin bisa melihat sosok Heidi. Heidi menunjukkan kepada Suin rumah lamanya dan hari di mana ia melaporkan ayahnya ke polisi. Dia mengumpulkan keberanian untuk itu setelah dipukuli ayahnya berkali-kali. Tetapi semua orang memandangnya dengan tatapan sinis karena melaporkan ayahnya sendiri. Akibatnya, Suin dikucilkan dari masyarakat dan itu menjelaskan mengapa dia begitu pendiam. Dalam bayangan itu juga, nampak Suin kecil yang mengunjungi rumah ibunya yang sudah mempunyai keluarga baru. Namun sayangnya, ia tidak menganggap Suin sebagai anaknya lagi dan mengusirnya begitu saja. Di tempat lain, Chulmin diberitahu tentang Kang Wo dan bagaimana dia dimanfaatkan oleh gengnya untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Ia juga diberitahu lokasi Kang Wo yang kini ingin pergi meninggalkan kota. Karena hal itu, Chulmin pun memutuskan untuk keluar dan menangkapnya sebelum ia pergi. Di dalam mobil, Kang Wo memberitahu bahwa Won-suk adalah tersangka yang membunuh suaminya Junkyung. Ia juga memberitahu tentang parasit milik Suin dan bagaimana parasit itu menyelamatkannya ketika ingin terjatuh ke jurang. Mendengar semua itu, Chulmin bisa menyimpulkan bahwa Suin tidak sepenuhnya berubah menjadi parasit. Chulmin pun berniat menyelamatkan Suin dan meminta Kang Wo untuk membantunya. Ia juga berjanji untuk melindunginya hanya jika Kang Wo setuju dengan permintaannya itu. Namun Kang Wo memilih opsi pengecut dan memutuskan untuk melarikan diri. Chulmin langsung mencaci makinya dengan pedas, lalu menceritakan semua yang telah Kang Wo lakukan dalam hidupnya dan bagaimana dia perlu mendapatkan keberanian. Akhirnya, setelah dimaki-maki, Kang Wo pun setuju untuk membantunya. Lalu pada malam hari,
Kang Wo pun mulai melakukan aksinya untuk menyelamatkan Suin. Dengan bantuan dari Chulmin, Kang Wo memasuki kantor polisi dan menyamar sebagai salah satu dari mereka. Ia langsung ke tempat Suin, namun tiba-tiba saja Jun Kyung datang, di mana ternyata operasi pemindahan akan dilakukan saat itu juga. Pada akhirnya mereka semua pun berangkat untuk memindahkan Suin ke markas besar. Tapi saat di perjalanan, mereka semua terjebak macet dan memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi. Di sanalah mereka semua terkejut karena ternyata para parasitlah yang membuat kemacetan itu. Sementara itu, Kang Wo mengambil kesempatan untuk keluar dan mengambil kunci untuk membebaskan Suin. Namun tiba-tiba saja Jun Kyung terbangun dari pingsannya dan langsung menyerangnya. Tapi karena kekacauan yang terjadi, membuat Jun Kyung kerepotan, hingga pada akhirnya Kang Wo pun berhasil membebaskan Suin. Setelah itu mereka menaiki mobil dan pergi dari sana. Won-suk juga mengikutinya dan Chulmin yang bersamanya. Namun saat dalam pengajaran itu, Won-suk malah membawa Chulmin ke tempat persembunyian. Hal itu pun membuat Suin curiga dan langsung berlari menghampiri pamannya. Saat itulah Won-suk menunjukkan sifat aslinya, sehingga Chulmin pun mulai mengeluarkan pistolnya. Namun tiba-tiba saja ketua parasit muncul dan langsung menebas kepalanya. Hal itu dilihat oleh Suin, di mana parasit itu mengambil tubuh Chulmin dan mengubahnya. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Dengan sekuat tenaga, Suin berusaha membunuh parasit itu, tapi gak lama kemudian Kang Wo muncul dan membawa Suin untuk pergi dari sana. Dalam kilas balik, nampak adik perempuan Kang Wo bernama Jin Hye. Ia bekerja di sebuah toko dan yakin bahwa Kang Wo juga sedang bekerja di kota untuk berjuang demi keluarganya. Tidak jarang juga dia menelpon temannya bernama Kisok untuk menanyakan kabar kakaknya. Namun ternyata Kisok sudah putus kontak dengan Kang Wo, di mana ia belum mendengar kabar Kang Wo selama ini. Ketika sampai di depan rumah, ia bertemu dengan kakak Kyung Hee dan seorang pendeta alias ketua parasit. Di sanalah mereka mengepung Jin Hye dan membunuhnya begitu saja. Kembali ke masa kini, Kang Wo menelpon Kisok dan mengetahui bahwa Kisok sedang pergi ke sebuah kota. Tapi ia setuju untuk memberikan alamat dan kode sandi rumahnya agar Kang Wo dan Suin bisa masuk ke rumahnya. Sementara itu, nampak Suin yang dibutakan kesedihan setelah pamannya mati karena parasit. Di sisi lain, tim Grey gelisah setelah operasi pemindahannya yang gagal. Salah satu pihak berwenang berkata bahwa festival besar dan peringatan akan diadakan untuk wali kota dan mereka meminta Jun Kyung serta pasukannya untuk mengawal festival itu. Pihak berwenang tidak ingin membatalkan festival itu dan politik baginya selalu menjadi prioritas utama. Setelah itu, Won-suk berbicara dengan Chulmin si parasit. Ia memberitahu bahwa Suin adalah varian yang sangat kuat dan harus disingkirkan. Parasit itu pun menelpon Kyung Hee dan menyuruhnya untuk membunuh Suin. Sementara itu, Kang Wo dan Suin akhirnya sampai di rumah Kisok. Di sana Suin berkata bahwa ia tidak akan melarikan diri lagi dan akan melawan siapapun yang mengusiknya. Lalu saat mereka menyalakan TV, berita tentang parasit mulai menyebar. Hal itu bisa menimbulkan masalah karena bisa menyebabkan kepanikan masyarakat. Di sisi lain, Jun Kyung menemukan sarang parasit yang baru. Ia mengambil gambar bagian luarnya dan mengatur tempat itu untuk diserang. Setelah mengatur itu, Suin menelpon, lalu memperingati bahwa Chulmin dan Won-suk adalah parasit. Jun Kyung mendengar hal itu tidak percaya sebelum ia bertemu dengan Suin dan membicarakannya empat mata. Pada akhirnya, Suin pun memberinya alamat pertemuan dan menutup telepon itu. Ketika mereka bertemu,
Suin pun menjelaskan hubungan simbiosis antara dirinya dan Heidi. Ia juga berkata bahwa Chulmin sudah mati, di mana Chulmin yang kini Junkyung lihat adalah parasit. Mendengar hal itu, Junkyung merasa ragu sebelum akhirnya ia mengajak Suin untuk bergabung dengan mereka agar bisa membahasnya lebih lanjut. Tapi Heidi yang ada di dalam dirinya kurang mempercayainya, terlebih lagi timnya Junkyung datang mengepungnya, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dengan Heidi yang memegang kendali, Suin melompat dari atap dan masuk ke mobil yang dikendarai oleh Kang Woo. Di dalam mobil itu, Heidi menjelaskan bahwa ia mengambil terlalu banyak kendali atas Suin akhir-akhir ini. Hal itu membuatnya kelelahan, sehingga ia harus istirahat selama 3 jam. Heidi rupanya tidak bisa terlalu lama memegang kendali tubuh itu, di mana ia hanya bisa bertahan 15 menit saja dalam sehari. Sementara itu, Kyung-hee muncul menemui Ki-sok. Keadaan berubah menjadi buruk ketika ia menelpon Kang Woo dan menyuruhnya untuk kembali lagi. Kyung-hee lalu mengambil telepon itu dan meminta mereka untuk berbalik, karena jika tidak, ia akan membunuh Ki-sok. Akhirnya dengan terpaksa, mereka pun balik lagi ke rumah Ki-sok. Di sana Suin berpura-pura bahwa ia adalah parasit dan menyuruh Kyung-hee untuk melepaskan Ki-sok. Namun sayangnya Kyung-hee menyadari bahwa parasit yang ada di dalam tubuh Suin sedang tertidur dan ia menusuk Ki-sok hingga tewas. Kang Woo dan Suin pun keluar rumah dan pergi dari sana. Di sisi lain, nampak Junkyung yang memotong rambut Won-sok di lift. Tetapi rambut itu tidak mengering, sehingga ia pun menganggap bahwa Suin telah berbohong. Pada malam harinya, mereka pun mulai melakukan penyerangan. Mereka membantai semua parasit di sana tanpa menyisakan satu pun. Tanpa diduga, parasit Chulmin membunuh saudara parasitnya sendiri dengan senapan di bagian dada. Sementara Kyung-hee melihatnya dari kejauhan dan ia merasa dikhianati. Nampaknya parasit itu mempunyai motif tersendiri. Dalam kilas sebalik, nampak Won-suk yang mengunjungi rumah pendeta. Namun sesampainya di sana, ia malah menemukan mayat istrinya pendeta. Gak lama kemudian, pendeta itu mengeluarkan wujud aslinya hingga Won-suk pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, Won-suk setuju untuk bekerja sama dengan parasit itu. Pendeta menjelaskan bahwa ia ingin mengatur seluruh organisasi manusia dan menjadi wali kota mereka. Itu pun menjelaskan motif aslinya, di mana parasit itu ingin merebut tubuh wali kota. Ia akan melakukan apapun caranya, meskipun harus membunuh sesamanya. Kembali ke masa kini, parasit Chulmin memberikan konversi pers dan informasi terkini tentang parasit. Ia membuat Suin dan Kyung-hee menjadi buronan dengan mengatakan bahwa mereka adalah parasit. Hal itu pun membuat Junkyung kembali curiga karena sebelumnya Chulmin selalu melindungi Suin. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia bertanya tentang Suin dan Chulmin hanya diam saja seperti tidak tahu apa-apa. Sementara itu, Kyung-hee menelpon Kang Woo dan mengajaknya untuk bertemu. Kyung-hee mengajak mereka untuk bekerja sama agar bisa mengalahkan parasit Chulmin. Karena kalau tidak, parasit Chulmin akan menguasai kota dan itu bisa membuat mereka semua dirugikan. Mendengar hal itu, Suin pun setuju, walau di benaknya ia masih ragu-ragu. Pada akhirnya mereka pun bertemu dan mereka langsung membuat rencana untuk membunuh parasit Chulmin. Di sisi lain, Junkyung mulai memeriksa pisau yang digunakan untuk membunuh suaminya. Ia berpikir bahwa pisau itu sengaja dibuat agar seperti parasit yang melakukan pembunuhan itu. Kecurigaannya terhadap Won-suk semakin kuat setelah atasannya menerima informasi dari Won-suk bahwa ada sarang parasit baru di kota lain dan ia disuruh pergi ke sana. Mendengar hal itu, Junkyung merasa khawatir, terutama Chulmin dan Won-suk adalah bagian dari tim keamanan yang memberikan bantuan untuk kedatangan wali kota saat festival nanti. Ketika dalam perjalanan keluar kota, Heidi menelpon Junkyung dan memberitahunya tentang tujuan parasit Chulmin yang akan merebut tubuh wali kota. Mendengar hal itu, Junkyung pun percaya dan putar arah untuk menuju ke festival. Sementara itu, nampak Kang Woo yang sedang mengamati keadaan.
Suin dan Kyung-hee juga ada di sana dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya. Tidak pakai waktu lama, para Sejulmin menunjukkan diri aslinya di hadapan banyak orang dan mulai membuat kerusuhan. Gak lama kemudian, Junkyung dan timnya datang, namun ia tidak menemukan para Sejulmin. Ternyata para Sejulmin dibawa oleh Won-suk untuk membunuh wali kota di gedung kosong. Tapi gak lama kemudian Kyung-hee datang menyelamatkannya, begitu juga dengan Kang-wo. Namun parasit itu sangat kuat dan langsung membunuh Kyung-hee. Kang-wo yang melihat hal itu pun merasa sedih, mengingat dulunya Kyung-hee adalah kakaknya, sebelum akhirnya ia pun pergi dari sana. Sementara parasit itu mulai melemah karena tidak memiliki inang. Oleh karena itu ia membunuh Won-suk dan mengambil alih tubuhnya. Setelah itu ia langsung mengejar wali kota dan menariknya. Tapi untungnya Suin datang tepat waktu hingga terjadilah perkelahian epik. Di tengah perkelahian itu, ia menawarkan Suin untuk bekerja sama dengannya. Suin tentu saja menolak hal itu, sebelum akhirnya Junkyung datang dan langsung membunuh parasit itu. Setelah apa yang terjadi, Junkyung mengungkapkan bahwa Suin hanyalah wanita normal dan parasitnya bukanlah ancaman. Beberapa hari pun berlalu. Nampak Kang-wo yang menghampiri Suin dan memberikan kartu namanya yang ternyata kini ia bergabung dengan tim Grey. Tidak hanya itu, ia juga memberikan catatan yang ditulis oleh Heidi. Heidi berkata bahwa Suin tidak perlu merasa sendiri karena dirinya selalu ada untuknya. Di tempat lain, Junkyung kedatangan tamu yang tampaknya ahli dalam segala hal tentang parasit. Pria Jepang itu berdiri dan berbalik arah untuk mengungkapkan bahwa ia adalah Shinichi. Ia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dan musim pertama pun berakhir. 太爱笑了，为你也值得。